Oke, silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom semua. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu semua pagi hari ini. Dan sungguh sebuah sukacita bisa melayani dan ini sebuah anugerah. Dan saya tahu bahwa pagi hari ini Tuhan akan banyak berbicara buat setiap kita. Dan tahukah bahwa bulan ini Bapak Ibu kita akan masuk dalam sebuah tema gitu ya. Tema bulanan sepanjang bulan ini kita punya tema yang sama seluruh gereja Mawar Sharon, yaitu kemuliaan Tuhan di dan dari pulau-pulau yang jauh dan bangsa-bangsa, yang artinya bahwa Tuhan itu bisa memakai apa saja di sekitar kita. Tuhan bisa memakai orang lain juga untuk membangun kehidupan kita, dan Tuhan juga bisa memakai kehidupan kita sendiri gitu ya, jadi berkat buat banyak orang. Kita nggak boleh batasi kuasa Allah, kuasa Tuhan yang bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Dan saya tahu bahwa melalui GMS gitu ya, bangsa-bangsa diberkati loh. Kalau dulu kita mengira bahwa sulit sekali gitu ya, membuka gereja di luar negeri. Tapi hari ini Tuhan bisa membuktikan melalui gereja kita bahwa GMS bisa ada di bangsa-bangsa. Ada di Amerika gitu ya, ada di Australia dan di banyak tempat kayak gitu ya. Dan doakan terus GMS bisa ada di mana-mana sehingga kita bisa menjadi berkat dan kita bisa membawa kebangunan rohani yang besar. Dan orang bilang gitu ya, bahwa gereja Indonesia di luar negeri nggak akan jadi besar kayak gitu. Tapi kita sudah patahkan itu karena hari ini gereja kita di Australia, di Sydney khususnya, menjadi gereja Indonesia terbesar di sana. Kayak gitu. Wah, orang bilang, oh pasti jumlahnya nggak sampai 200, nggak sampai 300. Tapi hari ini gereja kita di Sydney almost hampir 1.000 orang di sana. Wah. Dan kita juga buka juga di Sydney, tapi bagian agak ke dalam di Hills kita akan buka gitu ya. Jadi doakan gitu ya, GMS bisa terbuka di mana-mana. Dan kemarin juga baru saja minggu lalu diresmikan ROSC Atlanta di US. Kayak gitu, wow. Jadi Amerika, kalau Bapak anaknya sekolah di Amerika, kuliah di Amerika, sudah ada banyak di situ. Jadi anak Anda bisa aman di sana. Kalau anak kita mau keluar negeri gitu ya, pastikan jangan sekolahnya dulu yang dicari, tetapi gerejanya dulu ada enggak. Karena itulah yang itu ya, tempat adalah tempat di mana kita mempercayakan anak kita di sana. Jadi jangan cari sekolahnya dulu, cari gerejanya dulu. Ada enggak gerejanya? Kalau ada gerejanya baru cari sekolahnya. Amin. Dan ini adalah sepanjang hari khotbah saya, table of menu khotbah saya. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang melihat lebih jauh dan bermimpi lebih besar. Dan di umum yang berikutnya, berkat dari tempat tak terduga. Di umum ketiga nanti jam 4 saya akan berbicara tentang berkat mencari wajah Tuhan dan pemeliharaan dari hal yang tak terduga di umum yang terakhir pukul 6. Semua khotbahnya beda-beda dan Anda bisa mengikuti semua khotbah yang ada di YouTube nanti dan dapatkan semua rema untuk minggu ini. Dan Bapak Ibu siap belajar firman? Yang siap katakan amin. Mari kita buka sama-sama Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-1 pertama sampai ayat yang ke-18. Judulnya adalah Abraham dan Lot berpisah. Kejadian pasal ke-13 ayat yang pertama dikatakan begini. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dan dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, katakan sangat kaya. Banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibawanya dulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dengan engkau, dan antara gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau?
Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Katakan seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon tarbantin di Mamre di dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Katakan amin. Dari judulnya saja kita bisa melihat Abraham dan Lot berpisah. Kita bisa melihat bahwa kerajaan Allah dan kerajaan dunia gak pernah bisa bersama. Gak pernah bisa disatukan. Berkat Tuhan dan berkat dunia itu beda Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa memberkati kita, tapi dunia juga bisa memberkati kita. Kita harus ingat ketika Yesus Kristus itu dicobai di padang gurun, siapa yang menawarkan berkat dunia? Iblis. Kalau kamu sujud menyembah kepadaku, kamu lihat seluruh dunia dan kekayaannya akan kuberikan kepadamu. Itu kata iblis. Iblis juga bisa memberkati kita. Tetapi apa yang membedakan berkat Tuhan dengan berkat dari dunia adalah damai sejahtera dan sukacita dan goal finishnya. Itu yang membedakan. Kalau berkat Tuhan, kita bisa enjoy menikmati dengan damai sejahtera dan sukacita. Tapi berkat dunia, sekalipun ada sukacita dunia, tapi gak ada damai sejahtera. Iblis akan mengambil, karena iblis itu kalau memberi sesuatu, gak pernah tulus hati. Iblis itu kalau memberikan sesuatu, selalu ujungnya jerat. Dia kasih sesuatu yang besar di depan, di belakang dia akan mengambil sesuatu dari dalam diri kita. Makanya kita perlu belajar ini. Abraham dan Lot harus berpisah dahulu, baru Tuhan bisa bicara dengan Abraham. Kalau di dalam hati kita masih ada sesuatu yang sifatnya jasmani atau dunia, Tuhan sulit bicara sama kita. Makanya Lot itu harus meninggalkan dulu, berpisah dulu dengan Abraham, baru Tuhan bisa bicara sama Abraham. Baru Tuhan bisa berjanji kepada Abraham. Baru Abraham bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Selama Abraham dan Lot itu terus bersama-sama, maka Abraham gak bisa melihat lebih jauh dan bermimpi lebih besar. Makanya judulnya Abraham dan Lot berpisah. Abraham harus berpisah terlebih dahulu supaya itu dia punya mimpi yang besar yang datangnya dari Tuhan. Kalau kita mau melihat lebih jauh dan bermimpi lebih besar, maka kita juga gak bisa pakai manusia lama. Kita harus pakai manusia baru. Manusia lamanya harus dipisahkan. Manusia barulah yang bisa membuat kita bisa melihat lebih jauh dan bermimpi lebih besar. Karena Tuhan gak pernah membatasi pemakaiannya di dalam kehidupan kita. Tuhan itu bisa pakai kehidupan kita yang sederhana, yang simple, tapi bisa menjadi dampak. Seperti khotbah-khotbah saya sebelumnya, bahwa menjadi dampak itu gak harus terkenal. Kayak gitu. Karena ada banyak orang berdampak buat saya, sangat berdampak, yang membuat saya bisa berdiri di tempat ini, tapi orang itu gak dikenal. Bahkan kalau saya sebut namanya pun Bapak Ibu gak kenal. Tapi orang itu berdampak yang cukup besar, cukup signifikan, sehingga saya bisa berdiri di tempat ini. Nah, makanya kita mau sama-sama belajar. Coba kita lihat ayat yang pertama. Dikatakan gini, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Katakan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Perjalanan Abraham itu dimulai dari kebersamaan dengan Lot dan segala kepunyaannya.
tahu bahwa di ayat sebelumnya gitu ya, Tuhan berfirman sama Abram, Abram, kamu harus pergi ke tempat yang aku tunjukkan. Tinggalkan semua saudaramu. Itu perintah Tuhan. Lot itu saudaranya. Tuhan sudah bilang, Abram, tinggalkan semua saudaramu, kamu pergi aja dengan semua apa yang kamu punya, dengan anak istrimu, dengan keluargamu saja, keluarga inti. Pokoknya sanak saudaramu jangan diajak, kamu harus pergi menjauh. Itu firman Tuhan. Tetapi ketika dia berjalan, dia memulai perjalanan, dikatakan maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, nggak ada yang salah di situ. Tapi dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ini letak ketidaktaatan Abram pertama. Boleh bawa semuanya, tapi jangan bawa saudaranya. Tetapi Abram memulai perjalanan dengan enggak taat. Enggak taat. Setiap perintah Tuhan itu pasti punya alasan. Jadi kalau Tuhan bilang don't atau jangan, berarti Tuhan itu punya alasan. Kalau Tuhan bilang jangan, artinya Tuhan itu tahu bahwa di balik itu ada sesuatu yang akan mengikat kita. Ada sesuatu yang akan mencuri berkat kita. Tuhan berkata bukan tanpa tujuan. Dan betul apa yang terjadi? Adapun Abraham sangat kaya. Ayat kedua, banyak ternak, perak dan emasnya. Di ayat 2 ini disebutkan Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emas. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan itu gak pernah anti dengan harta. Tuhan gak anti dengan harta. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri. Antara Betel dan Ai ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Lihat, Tuhan itu gak pernah anti dengan kesuksesan. Tuhan memperbolehkan Abram bawa aja hartamu yang banyak itu. Bawa aja perakmu, bawa aja emasmu. Kalau Tuhan anti dengan kesuksesan, dengan harta, dia pasti akan berfirman sama Abram, tinggalkan itu semua. Tapi buktinya Tuhan izinkan, itu semua dibawa. Tuhan gak anti dengan kekayaan, tapi Tuhan anti dengan ketidaktaatan. Tuhan anti dengan ketidaktaatan. Kalau harta Tuhan gak anti. Makanya kita gak boleh punya pandangan bahwa mengikut Tuhan itu harus gak boleh kaya. Mengikut Tuhan itu harus pikul salib. Miskin melulu. Gak boleh. Tuhan gak anti. Tuhan itu justru rindu memberkati kita. Tapi yang Tuhan anti bukan hartanya. Tetapi ketidaktaatan kita. Itu Tuhan anti. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita nggak taat, itu Tuhan anti. Bukan kayanya, bukan hartanya. Tuhan cinta kita, makanya Tuhan itu akan perhatikan kehidupan kita. Tuhan akan take care kehidupan kita. Ini yang Tuhan, setiap perkataan Tuhan itu mengandung janji, tetapi setiap ketidaktaatan itu mengandung konsekuensi. Mengandung konsekuensi. Ayat 5 dikatakan ini. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Ini yang Tuhan gak mau bawa. Ini yang Tuhan gak mau Abraham itu kerjasama, yaitu Lot. Karena bagaimana juga berkat Tuhan dan berkat dunia itu gak bisa disatukan. Karena kalau kita tetap memaksa menyatukan itu, maka ini yang terjadi. Ayat ke-6, 7. Dikatakan begini, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama. Sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Perhatikan, berkat Tuhan dan berkat dunia gak bisa jadi satu. Karena kalau kita paksakan sesuatu, pasti akan terjadi sesuatu juga. Karena itu lihat ini, terjadilah perkelahian antara gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Lihat. Ketika Abram coba, gak apa-apa, kasih jalan barengan. Dan sungguh ketika jalan bersamaan, sama-sama diberkati, maka terjadilah perselisihan. Siapa yang inisiasi perselisihan gak tahu, Alkitab gak tulis. Ini salah Abram atau salah Lot. Tapi saya berpikir dua-duanya salah. Abraham gak taat, dan Lot pun dari dunia. Dua-duanya. Tapi endingnya ya Abraham taat.
Tapi siapa yang memulai perselisihan gak tahu. Bisa aja karena dia gak taat, Abrahamnya juga kepancing. Gembala-gembalanya juga kepancing. Tapi inilah yang terjadi. Inilah adalah cara dunia melihat bahwa ketika tempat itu sudah gak cukup, maka terjadi perselisihan. Dunia itu selalu melihat kepada apa yang menguntungkannya. Dunia itu akan selalu melihat kepada kepentingannya sendiri. Kalau udah gak cukup, sudah pada ego semua. Gak bisa, ini harus saling rebutan. Egonya mulai berjalan. Orang yang gak fokus kepada dirinya sendiri, orang yang fokusnya kepada diri sendiri, gak akan pernah bisa melihat apa yang Tuhan mau kerjakan. Itulah mengapa Abram dan Lot itu harus dipisahkan. Kepentingan Tuhan dan kepentingan kita harus dipisahkan dulu. Supaya kita bisa melihat sesuatu yang lebih besar, lebih jauh. Tuhan membuat janji yang sangat besar kepada Abram. Dikatakan begini, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah ke segala penjuru. Sebab seluruh negeri yang Abram lihat akan diberikan kepada Abram dan keturunannya. Kalimat pandanglah sekelilingmu dan lihat segala penjuru di tempat Abram berdiri. Itu artinya Tuhan sedang mengajak Abram untuk melihat lebih jauh dan bermimpi lebih besar melalui kehidupannya. Tuhan bawa Abram untuk ayo belajar melihat lebih jauh. Jangan melihat apa yang ada di sekitarmu. Firman Tuhan juga katakan, kalau kamu sudah dimenangkan, maka carilah perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah itu semua. Itu firman Tuhan. Kita mulai diajak berpikir untuk melihat apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupanku. Apa yang Tuhan mau kerjakan melalui kehidupanku. Yang melampaui mata jasmaniku bisa lihat. Dan poin di sini adalah bahwa Tuhan itu gak menetapkan batas buat Abraham. Pandang sekelilingmu. Sejauh matamu bisa melihat, itu yang kuberikan. Nah pertanyaannya, sejauh mana kita bisa melihat? Sampai di mana mata kita bisa melihat? Sejauh mata Abraham memandang sampai batas di mana Abraham sanggup memandang, sedemikian jauhnya yang Tuhan juga akan bisa kerjakan, berikan. Artinya tanpa batas. Tuhan bisa memakai kehidupan kita tanpa batas. Tergantung kita bisa melihat diri kita enggak di tangan Tuhan. Tergantung kita bisa melihat diri kita enggak. Ketika Tuhan memberikan mimpi buat kita. Dan ini yang menarik bahwa ketika Tuhan berkata, Abraham, pandang sekelilingmu, sejauh matamu memandang aku akan berikan. Ketika Tuhan berkata seperti itu, keadaan Abraham gak sedang baik-baik. Keadaan Abraham gak sedang baik-baik. Keadaan Abraham sedang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena dia sudah kehilangan apa yang baik menurut dunia. Dia sudah melepaskan apa yang baik menurut dunia. Ketika ia berpisah dengan Lot, ketika ia gak dapat bagian yang menurut pandangan manusia baik, ketika ia melihat apa yang dia lihat secara mata jasmani gak baik. Karena kalau apa yang Abraham lihat baik, Lot gak mungkin pilih lembah Yordan. Lot pilih lembah Yordan karena dia melihat yang di sebelah sana gak baik. Tapi Abraham let go. Dan ketika dia let go itu Tuhan bilang, sejauh matamu memandang, apakah yang dipandang? Ya tanah yang gak baik itu. Karena lembah Yordan sudah gak boleh dipandang lagi. Itu udah punyanya Lot. Udah haknya Lot. Tapi dibawa untuk melihat yang gak baik itu. Ketika gak baik itu, lihat sejauh matamu memandang. Itu yang kuberikan. Apakah Abraham itu memandang sesuatu yang gak baik? Enggak. Begitu dia pisahkan diri dengan Lot, dia bisa melihat lebih jauh. Bermimpi lebih besar bahwa apa yang hari ini mungkin gak baik. Di balik itu, ada sesuatu yang besar. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Begitu juga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Begitu juga di dalam kehidupan Anda dan saya. Sekalipun hari ini kita berada di dalam sesuatu yang gak baik. Tapi kalau Tuhan berkata bahwa pandang sekelilingmu, lihat lebih jauh, sejauh matamu memandang. Itu yang kuberikan. Berarti Tuhan mau ajak kita, mau ajar kita untuk melihat segala sesuatu di balik perkara yang gak baik. Sesuatu yang gak indah. Di baliknya selalu indah. Makanya nanti di ibadah selanjutnya saya akan berbicara tentang berkat dari tempat yang tak terduga. Tempatnya gak baik. Tapi ternyata membawa berkat buat kita. Sama. Abraham melihat sesuatu yang gak baik.
Tapi di balik itu ternyata luar biasa, itu tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu. Tapi Abraham ketika dia masih bersama-sama dengan Lot, dia gak bisa melihat tanah itu tanah yang berlimpah susu madu. Bahkan Lot pun gak bisa melihat, yang dia lihat adalah sesuatu yang kering, yang tandus, yang gak baik. Yang gak ada airnya. Tapi ketika ia dipisahkan dengan Lot, barulah Tuhan berfirman, lihat, disitulah matanya dicelikkan. Bahwa dia bisa melihat bahwa sesuatu yang gak baik, di baliknya adalah taman Tuhan. Taman Tuhan. Lot memilih apa yang rata-rata orang dunia suka atau inginkan. Tetapi Abraham diajar untuk melihat apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupannya kita. Katakan amin. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Coba kita lihat ayat ke-8 sampai ayat ke-11, saya akan bacakan saja. Dikatakan begini, maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Dan antara gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Dan hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Yang pertama, Bapak bisa catat, bisa ditampilkan juga poinnya. Pertama adalah fokus kepada diri sendiri membuat kita nggak dapat melihat segala sesuatu yang melampaui logika. Fokus kepada diri sendiri membuat kita nggak dapat melihat segala sesuatu yang melampaui logika. Melihat lebih jauh, bermimpi lebih besar, itu melampaui logika manusia. Melampaui logika kita. Karena seringkali manusia hanya melihat kepada apa yang ada di sekelilingnya. Mereka hanya melihat apa yang tampak. Tapi Tuhan ajarkan kita untuk kita nggak melihat apa yang ada di sekeliling kita, apa yang tampak, tetapi apa yang ada di balik itu semua. Dan untuk kita bisa melihat apa yang ada di balik itu, kita nggak boleh fokus kepada diri sendiri. Karena fokus kepada diri sendiri membuat kita nggak dapat melihat segala sesuatu yang melampaui logika. Dikatakan begini, ketika Abraham kasih pilihan, Lot, kita ini kan saudara, kerabat, janganlah bertengkar. Baiklah, pisahkan dirimu dan diriku. Disinilah ketaatan mulai. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku akan sebaliknya. Aku akan ke kanan. Terserah, aku akan memberikan pilihan kepadamu. Kamu yang pilih, aku sisanya yang akan ambil. Apakah ketika Abraham berbicara seperti itu, Abraham gak tahu lembah Yordan itu banyak airnya? Abraham tahu. Tapi dia gak fokus kepada dirinya sendiri. Tapi dia fokus kepada Tuhan. Yang penting aku harus berpisah dulu dengan Lot. Dia fokus kepada apa yang Tuhan mau. Gak fokus kepada dirinya sendiri. Kalau fokus kepada dirinya sendiri, Lot, kamu kan kaya karena aku. Aku kan yang diberkati Tuhan. Karena aku diberkati Tuhan, kamu ikut, kamu juga diberkati. Harusnya aku yang pilih pertama. Kamu sisanya. Tapi Abraham gak lakukan itu. Dia kasih pilihan sama Lot, kamu ke kanan, aku ke kiri. Kamu ke kiri, aku ke kanan, terserah kamu pilih yang mana. Dan ini ayat 10 dikatakan begini. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dilihatnya lah bahwa lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Seperti taman Tuhan, tapi bukan taman Tuhan. Just look like heaven. Hanya seperti taman Tuhan. Seperti Mesir sampai ke Soar. Hanya kelihatannya itu subur. Kelihatannya indah. Padahal di balik itu enggak indah. Lot fokus kepada dirinya sendiri, yang penting aku untung. Yang penting aku selamat. Yang penting aku dapat yang terbaik. Yang penting aku dan aku. Sehingga karena fokusnya itu kepada diri sendiri, ia nggak bisa melihat bahwa rencana Tuhan yang lebih jauh untuk lembah Yordan. Dia nggak bisa melihat
di balik rencana Tuhan melalui lembah Yordan. Dia nggak bisa lihat apa yang iblis rancangkan di lembah Yordan. Dia nggak bisa lihat. Dia hanya melihat bahwa oh, ini indah, ini baik, dan aku mau di sini. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu perhatikan, terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu sudah dari awal Tuhan memang mau musnahkan. Sodom dan Gomora itu bukan karena Lot ada di sana, Tuhan musnahkan. Kamu ini mengganggu Abraham hambaku yang setia, tak musnahkan Sodom. Enggak. Sodom dan Gomora itu jauh sebelum Lot memilih, dia memang sudah mau dimusnahkan. Sudah mau dimusnahkan. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Dia nggak bisa lihat rencana Tuhan buat lembah Yordan. Dia nggak bisa lihat. Tapi Abram nggak fokus kepada diri sendiri. Ia fokus kepada apa yang Tuhan mau, sekalipun itu nggak mudah. Sekalipun itu nggak mudah. Sekalipun ia harus mengalah. Sekalipun ia harus dapat sesuatu yang gak baik. Sekalipun ia harus dapat sesuatu yang tidak mengenakan di dalam hati. Abraham juga manusia. Dia bukan Tuhan Bapak Ibu. Ketika Lot bilang, aku pilih yang itu. Sakit hatinya. Oh saya tahu. Ketika dikasih pilihan, ayo kamu pilih yang mana? Batinnya Abraham. Abraham itu batin. Ya paling Lot. Ya Abraham, kamu kan udah baik, udah memberkati aku. Ya sudah kamu pilih yang baik aja dulu. Aku sisanya gak apa-apa. Batinnya itu ngomong gitu. Tapi ternyata dasar Lot, ya dia pilih yang baik dulu. Abraham jadi gak baik. Dia mungkin berdoa ya. Saya ketika saya membayangkan, saya merenungkan. Dia mungkin berdoa. Semoga pilih yang sana, semoga pilih yang sana. Jeketek. Pilih yang bagus pun. Dia dapat sisanya. Sesuatu yang gak menyenangkan. Seperti sahabatan gitu ya saudaraan. Bapak Ibu sedang membangun semuanya bersama. 2 perusahaan dibangun. Yang satu besar. Yang satunya kecil. Tiba-tiba terjadi perselisihan. Saya berkata, kamu pilih yang mana? Padahal ini orang biasa yang kita ambillah, kamu kan belum bekerja. Ayo kamu ikut aku aja, kita kerja bareng. Terjadi perselisihan. Terus kamu pilih kamu yang mana, nanti aku sisanya. Kan selalu berharap, oh kamu tak ambil itu gak punya apa-apa. Gak bisa apa-apa, tak ajarin. Tapi dalam perjalanannya ketika disuruh pilih, dia pilih yang besar. Perusahaan yang besar. Gimana perasaan Anda Pak Ustaz? Gak enak kan? Sakit kan? Itulah gak fokus pada diri sendiri. Kadang untuk gak fokus pada diri sendiri, kita harus mengalah. Untuk gak fokus kepada diri sendiri, itu memang gak mudah. Tapi karena kita gak fokus kepada diri sendiri, ia bisa melihat lebih jauh, bermimpi lebih besar. Ketika Anda gak fokus kepada diri Anda sendiri, maka Anda akan melihat lebih jauh, bermimpi lebih besar. Sekalipun ia gak dapat yang baik menurut pemandangannya, tetapi dia bisa melihat di balik pemandangan yang kering itu, ada sebuah kebun buah-buahan. Ada sesuatu yang bukan seperti taman Tuhan, tetapi itu memang taman Tuhan. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Tanah yang diberkati Tuhan. Tanah yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena dia melihat lebih jauh, bermimpi lebih besar. Coba ayat 10 sampai ayat ke-13 dikatakan begini. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang-orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Poin saya yang kedua.
Bisa diambilkan. Ini poin saya kedua. Hati-hati karena apa yang kita lihat seringkali berbeda dengan apa yang Tuhan lihat. Lot melihat yang Tuhan gak mau lihat. Lot melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Tapi Tuhan melihat bahwa orang Sodom itu sangat jahat dan berdosa terhadap dia. Apa yang kita rasa baik belum tentu baik. Apa yang kita rasa indah belum tentu indah. Karena apa yang indah, apa yang baik itu harus apa yang Tuhan pandang baik. Bukan apa yang kita pandang baik. Makanya kita perlu hati-hati. Karena apa yang kita lihat seringkali berbeda dengan apa yang Tuhan lihat. Apa yang indah menurut kita belum tentu indah pada akhirnya. Belum tentu. Makanya kita pengkhotbah bilang, yang kuat belum tentu menang. Makanya jangan kuat-kuatan. Iya, yang kuat belum tentu menang. Yang berhikmat belum tentu menang. Belum tentu. Makanya segala sesuatu itu harus diukur bagaimana Tuhan melihat. Bukan kita melihat. Oh, menurutku ini baik. Ya itu kan menurutku. Menurut Anda. Tapi kan beda dengan menurut Tuhan. Dan Lot juga sama. Menurutku ini paling baik. Tapi dia kan gak tahu di belakangnya. Bahwa ketika Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ternyata orang Sodom itu sangat jahat dan berdosa. Ternyata orang Sodom itu akan mempengaruhi kerohaniannya. Lot gak tahu. Karena di ayat sesudahnya. Ketika Sodom dan Gomora itu mau dimusnahkan. Abram ini menemui Lot ada di gerbang Sodom. Tahukah gerbang Sodom itu adalah tempat para tua-tua, para penatua, para pemimpin, para diaken mengambil sebuah keputusan. Artinya apa? Artinya bukan hanya dia datang ke Sodom sebagai pendatang, dia jadi pemimpinnya orang Sodom. Dia menjadi penatuanya di sana. Yang duduk di pintu gerbang itu hanya penatua-penatua. Karena dia pengennya sesuatu yang indah, akhirnya dia masuk dan jadi pemimpin mereka. Penatuanya mereka, penatuanya orang berdosa. Makanya hati-hati karena apa yang kita lihat seringkali berbeda dengan apa yang Tuhan lihat. Lot bisa melihat dari matanya hal yang begitu indah, yang begitu menggiurkan, seluruh lembah Yordan banyak air seperti taman Tuhan. Tapi Tuhan itu melihat itu sebagai dosa dan tempat yang akan dimusnahkan. Tempat yang akan membuatmu jatuh. Kita lihat, gak apa-apa di sini aja. Gak apa-apa wis di sini aja. Padahal tempat itu Tuhan mau kutuk. Kita gak bisa lihat. Apakah Abraham itu bisa melihat tempat itu sebagai tempat yang dimusnahkan? Dari awal Abraham gak bisa lihat. Sama seperti Lot. Tapi karena dia gak fokus kepada di sini, dia fokus kepada Tuhan. Tuhan maukan aku berpisah dengan Lot, maka aku akan berpisah. Disitulah dia bisa melihat. Bukan kepada Sodom dan Gomora yang mau dimusnahkan, tetapi kepada tempatnya sendiri. Dia gak tahu Sodom itu mau dimusnahkan. Yang dia tahu, yang dia bisa lihat, aku melihat lebih jauh, melihat bermimpi lebih besar adalah tanah yang hari ini dipercayakan Tuhan, itu akan menjadi sesuatu yang besar. Itu yang Abraham lihat. Dia gak bisa melihat. Buktinya apa? Abraham gak bisa melihat Sodom dan Gomora dimusnahkan. Ketika itu mau dimusnahkan, dia bilang, kenapa kok dimusnahkan? Kalau ada 100 orang yang percaya, dimusnahkan gak Tuhan? Enggak. Kalau 50. Enggak. 25. Sampai akhirnya, kalau ada 5 orang aja, aku gak akan musnahkan karena kamu. Dia gak tahu kalau Sodom dan Gomora. Tapi karena dia taat, dia dihindarkan dari hal itu. Dia dihindarkan dari hal itu. Kalau Abraham itu memilih baginya, aku akan pilih lembah Yordan, dia pilih. Kamu sisanya Lot. Ya akhirnya dia juga yang akan dimusnahkan. Karena Sodom dan Gomora dimusnahkan. Itu dari rencana awal sudah mau dimusnahkan. Bukan karena Abraham dan Lot. Gak bisa, Abraham gak bisa lihat Sodom dan Gomora itu akan dimusnahkan. Tapi yang Abraham bisa lihat adalah dia disertai. Dia diberkati. Dia tidak ditinggalkan sendiri. Itu yang Abraham bisa lihat. Katakan amin. Dan yang terakhir, yang ketiga. Coba ayat 14 sampai 16.
Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Dikatakan gini, setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Poin saya ketiga, Tuhan itu selalu memakai serta memberkati respon dan cara kita melihat rencana Allah. Tuhan itu memberkati respon dan cara kita melihat rencana Allah. Ketika rencana Tuhan diberikan kepadamu, apa responmu? Bagaimana engkau melihat rencana Allah? Itulah yang diberkati. Itu yang diberkati. Kita harus ingat bahwa Tuhan itu memberkati pribadi orangnya, bukan tanahnya dulu. Orangnya yang diberkati. Kalau tanahnya diberkati, Abram akan melihat dari awal bahwa ketika lembah Yordan dipilih, maka dia akan melihat sesuatu yang indah besar sudah. Karena tanahnya diberkati. Tanah itu gak diberkati. Abraham yang diberkati. Karena Abraham yang diberkati. Ke tempat dimanapun dia berada, kakinya melangkah, tanahnya diberkati. Tuhan gak pernah memberkati tempatnya. Tapi Tuhan memberkati orangnya. Makanya kalau saya diundang untuk doa pengudusan, doa pemberkatan rumah, saya gak berkati rumahnya dulu. Saya berkati orangnya dulu. Saya ajak orangnya takut akan Tuhan. Percuma dikuduskan 1000 pendoa masuk di sana. Minyak urapan 1 tangki BBM disemprotkan 1 rumah. Tapi kalau orang yang gak takut Tuhan, rumahnya gak akan diberkati. Bukan tempatnya yang mengubahkan orang, tetapi orangnya yang mengubahkan tempat. Harusnya seperti itu. Bukan rumahnya. Tapi kita ini loh yang mengubahkan rumah itu. Rumah itu, Pak, rumahnya berhantu. Hantu takut sama orang-orang yang dekat sama Tuhan. Hantu itu takut. Makhluk halus itu kan takut. Kenapa? Kita cuma tinggal datang. Kita datang nyembah Tuhan. Orang yang hidupnya benar. Roh setan pergi. Tapi rumahnya gak berhantu. Rumahnya begitu nyaman. Spirit of evil ada di sini. Anda masuk. 9 roh jahat ikut bersamamu. Masuk dalam rumah itu. Bukan karena tanahnya yang diberkati. Tapi Tuhan itu akan selalu memberkati pribadi kita dulu. Dan Tuhan itu memberkati pribadi kita itu ketika apa? Ketika kita ini responnya baik. Cara melihat rencana Tuhan juga benar. Ketika Tuhan berkata, Abram, kamu harus berpisah dari Lot. Enggak bisa disatukan. Abram melihat bahwa itu, dia merespon bahwa, oke Tuhan, ampuni aku. Aku ajak dia. Tapi karena perselisihan, ya sudahlah, ini momentumnya aku berpisah. Momentumnya. Dan dia taat melakukan. Dan ketika dia taat, responnya baik. Responnya benar. Tuhan berkata, aku akan pakai kamu, lihat pandang sekelilingmu. Kalau kamu bisa hitung debu tanah, keturunanmu juga dihitung. Responnya bilang, percaya aku Tuhan, aku mau. Dia bisa melihat rencana Tuhan, yes Tuhan, aku percaya itu akan terjadi dalam diriku. Dan itu yang Tuhan berkati. Respon kita ini loh. Ketika Tuhan berkata, keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Mosok Tuhan. Mosok. Itu yang membuat kita gak diberkati. Sehingga kemanapun kita melangkah, kita berjalan. Tanahnya gak diberkati. Tempatnya gak diberkati. Tuhan itu selalu memberkati hidupmu. Sehingga kemanapun engkau melangkah. Sehingga kemanapun matamu melihat. Tempat yang kering akan tetap jadi kebun buah-buahan. Halo, amin. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita. Tuhan itu memberkati pribadinya. Dipisahkan dengan Lot itu gak enak. Tetapi ketika respon kita benar, hati kita benar, maka bukan tempatnya yang diberkati.
tapi kita yang diberkati. Harusnya perusahaan tempat kita bekerja itu hoki dapat kita. Hoki itu bahasa orang dunia. Hoki itu bahasa. Perusahaan kantor yang menerima kita kerja, itu harusnya diberkati. Itu harusnya mereka bisa melihat bahwa mereka diberkati bukan karena mereka hebat. Karena ada satu orang yang taat, ada di situ. Tempat itu diberkati. Makanya tempat di mana engkau berada hari ini, sejauh matamu melihat lebih jauh, bermimpi lebih besar, itu semua akan diberikan kepadamu. Itu semua akan diberikan. Bukan tanahnya yang diberkati, tapi kita yang diberkati. Sehingga dimanapun kita melangkah, sekalipun hari ini kanan kiri kita, sebuah keadaan yang kering, tidak menyenangkan. Tapi karena keberadaan kita, tempat yang kering akan tetap jadi taman Tuhan. Dan saya percaya dimanapun kau berada hari ini, apapun yang kau pegang dan apapun yang kau kerjakan, semua akan diberkati karena engkau diberkati. Ya setuju, katakan amin. Bapak bisa diberkati firman Tuhan, amin. Coba tampilkan poin saya 1, 2, 3. Bapak bisa mau foto, silakan foto poinnya, gak apa-apa. Mari saya undang semua bisa pakai berdiri. Nyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu.